にゃんちそうだ。テレビつけてもいいぞ。あやこれ好き Cerita dibuka dengan memperlihatkan sang tokoh utama bernama Rich. Dia terus-terusan berlatih di pegunungan bersama dengan para seniornya. Selang beberapa waktu berlalu, kini dia pergi ke kantor pusat petualang untuk membuat kartu. Ujian petualang peringkat I-nya. Begitu dia menyerahkan kartunya, staf perempuan yang menerima kartu pengenal Rick. Staf itu langsung mengenali Rick sebagai seniornya saat bekerja, sebelum dia dipindahkan ke pusat dulu. Karena Rick tidak mengenalinya, akhirnya perempuan itu mengenalkan dirinya sebagai Arisa. Rick pun sampai lupa, karena sudah 2 tahun sejak mereka bertemu satu sama lain. Begitu Rick berusia 30 tahun, dia berhenti dari pekerjaannya sebagai pegawai dan memutuskan untuk menjadi seorang petualang. Selama 2 tahun, Rick berusaha mati-matian dengan para seniornya. Di pegunungan, tidak lama ada seorang petualang mabuk mendekati Arisa dan memaksanya untuk mengikuti perkataannya. Ketika dia memegang tangan Arisa, Rick langsung berusaha melerai mereka dengan tenang. Seketika pria itu langsung pingsan dan mengeluarkan busa dari dalam mulutnya. Keributan itu berhasil membuat banyak orang menoleh ke arah mereka. Namun Rick tidak tahu sama sekali, dialah yang menyebabkan petualang tadi pingsan. Dengan santuinya Rick meletakkan pria itu di lantai. Ternyata pria tadi bernama Domur. Dia adalah mantan petualang peringkat E yang sedang dicari karena melakukan penganiayaan. Acap tangan Rich yang ada pada zirah Domerud membuat kehebohan di sana. Kini Rich dalam pemeriksaan fisik. Begitu melihat usianya yang sudah menginjak 30 tahun, banyak orang yang meremehkannya karena menganggap dia terlambat. Begitu pemeriksaan sihir, Rick tidak mengeluarkan cahaya yang sangat terang sehingga mendapatkan peringkat sihir F-. Namun begitu dia pergi, bola kaca yang digunakan untuk mengukur kekuatan sihirnya pun kemudian pecah. Selanjutnya, para pendaftar harus memukul ke arah samsak selain untuk dapat diukur kekuatan mereka. Rick sudah berlatih memukul samsak seperti itu selama 2 tahun ini. Begitu tiba giliran Rick, lagi-lagi usianya menjadi bahan ejekan orang lain. Bahkan dia sampai disuruh menyerah karena diduga akan gagal. Namun dengan semangat yang membara, Rick langsung mengepalkan tangannya dan memukul ke arah samsak itu. Seketika pukulan Rick menghancurkan samsak dan membuat semua orang yang ada kaget bukan main. Rick juga berhasil membuat yang lain lebih kaget lagi, karena dia bisa menahan sihir tingkat 5. Lantas begitu mereka selesai, seorang kesatria satu kerajaan bernama Sylvester mendatangi arena. Dia mendengar informasi mengenai Rick. Ujian selanjutnya adalah ujian tertulis. Dengan pengalamannya sebagai staf administrasi guild selama 14 tahun, Rick yakin kalau dia akan mendapatkan nilai bagus. Kini ujian sudah selesai. Dia duduk di sebelah Rinette, dan menceritakan kalau dia merasa cemas, berada di peringkat F-. Tiba-tiba, anak kedua Duke bernama Fred Darmuid mendatanginya dengan kesal. Menurut Fred, ujian yang seharusnya menjadi panggung untuknya malah direbut oleh Rick. Tidak lama, kakak perempuan Fred bernama Angelica pun datang mendatangi Rick untuk berduel. Karena tidak sengaja memungut sarung tangannya Angelica, Rick menyetujui duel itu. Kemudian mereka langsung pergi ke arena duel. Pertarungan dimulai dengan syarat yang kalah akan menjadi pelayan dari pemenang selamanya. Karena Angelica mengenalkan dirinya sebagai kesatria tingkat 2, Rick menjadi takut. Namun Rinette langsung mengingatkan Rick mengenai latihannya selama 2 tahun. Ini dan seketika membuat Rick menjadi percaya diri. Angelica dikenal dengan kecepatan serangannya yang bagaikan kilat, namun di mata Rick, Angelica malah terlihat sangat lambat sehingga Rick bisa menghindari serangannya. Karena gagal beberapa kali, akhirnya Angelica menggunakan kecepatan super kilat. Namun dia masih gagal. Dan untungnya dalam serangan terakhir, Angelica tersandung. Karenanya dia terjatuh dan dapat melewati pukulan maut dari Rick, yang berhasil melubangi arena pukulannya dengan sangat dalam.
Hal itu membuat Angelica takut dan mengakui kekalahannya. Kemudian Rick dan juga Rinette masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana para peserta lain dan juga Arisa sudah sampai. Arisa memberitahukan jika para peserta lulus, akan muncul sebuah tanda yang berwarna biru, menandakan kalau mereka lulus. Setelah menjelaskan mengenai hal itu, Arisa keluar dari ruangan. Tidak lama, sebuah kolom kotak di kartu Rick mulai berganti warna. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya kartu Rick menunjukkan warna biru, yang berarti dia lulus dan dapat mengikuti ujian simulasi besok. Rick menjadi lega dan langsung keluar dari ruangan bersama dengan Rinette. Tepat saat mereka baru keluar, seorang putra tetua keluarga Darmuid, yaitu Rester, muncul. Dia memperkenalkan diri sebagai orang yang akan menyatukan para bangsawan di bagian utara. Di kesempatan itu, Rester berusaha menggoda Rinette dengan tujuan menjadikannya sebagai istri keduanya. Begitu Rester menyentuh tangan Rinette, Rick segera berdiri di antara mereka dan mengatakan kalau Rinette adalah pacarnya. Melihat sosok Rick, Rester langsung meremehkan Rick. Rester ternyata adalah petualang tingkat A, yang juga akan menjadi penguji dalam ujian simulasi besok. Sembari menunjukkan lencananya, Rester mengusir Rick dan mengajak Rinette makan malam bersamanya. Namun Rinette ikut dalam rencana Rick dan menolak tawaran Rester. Si cantik mengatakan kalau dia sudah berkencan dengan Rick. Selain itu, dia juga tidak suka dengan bau parfum Rester yang terlalu menyengat. Dengan penuh amarah, Rester mengatakan akan merebut Rinette. Malam harinya, ketika Rester sedang minum, Angelica dan juga Fred datang mengadu kepadanya. Kedua kakak beradik itu mengatakan Rick telah mengganggu mereka. Mendengar itu, Rester semakin dendam dengan Rick. Keesokan harinya, Rick bertemu dengan pria yang akan menjadi pengujinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ling, yang akan menjadi penguji ujian simulasi kedua Rick. Berbeda dari yang lainnya, biasanya meremehkan Rick, tapi Ling malah bersikap sopan kepadanya. Ternyata Ling juga sama seperti Rick. Dia menjadi petualang di umur yang cukup tua. Ling mengatakan kalau dia baru menemukan keinginan besarnya menjadi petualang di usia 24 tahun. Ling pun menghabiskan 20 tahunnya untuk mencapai peringkat B, sehingga dia bisa menjadi seperti sekarang. Mendengarkan kabar baik itu membuat Rick menjadi senang. Namun begitu Ling pergi, dia dihentikan oleh Rester. Candace langsung meningkatnya untuk pilih ngobrol. Tidak lama kemudian, seorang pria masuk ke dalam ruangan peserta yang sedang bersiap-siap. Dia mengatakan kalau Ling tiba-tiba tidak enak badan dan akan digantikan oleh Rester. Mendengar itu, Rick langsung kaget dan berperasaan kuat kalau Rester sedang mengincarnya. Para peserta lain juga mulai berbisik kalau Rester dikenal dengan sebutan pria 1000 bayangan. Tidak hanya itu, Rester juga terkenal suka menyiksa para peserta peringkat F. Begitu akan memulai ujian, Rick menjadi sangat cemas, namun untungnya ada Rinette yang menenangkannya dan menyemangatinya. Tidak lama ada seseorang berjubah masuk dan menawari untuk meramal masa depan mereka. Begitu Rick setuju dan duduk di hadapannya, dia langsung dipindahkan ke tempat lain yang tidak jauh dari sana. Di sana, Rick sudah dikepung oleh para penjaga elit keluarga Darmuid. Begitu mereka akan menyerang, tepat saat itu para senior Rick yang terdiri dari Alicarte, sang iblis penghancur, lokakarya milenium bernama Mizet, dan juga Or dengan kecerdasan tinggi bernama Broxton, tiba di lokasi. Bersama-sama, mereka termasuk dalam sebuah grup legendaris bernama Tinju Orichalcum. Dengan bantuan para seniornya, Rick berhasil kembali ke ruangan tempat Rinette berada. Tiba-tiba saja Ling menghampiri mereka dan menceritakan apa yang terjadi. Kesal dengan kelakuan Rester, Rick pun langsung mendatanginya di arena dengan penuh amarah. Saat ini, Rester sedang menyiksa seorang petualang dengan peringkat F di arena. Lantas Adolf mengintip status kekuatan dari petualang itu dan juga Rester. Begitu dia mengintip milik Rester, matanya mulai sakit karena mengintip kekuatan Rester yang terlalu tinggi. Tidak lama pandangan Adolf pindah ke arah Rick yang sedang mengamati Rester dari pintu masuk. Adolf awalnya meremehkan Rick karena usianya lagi
Setelah itu dia melihat status kekuatan Rick yang tinggi dan membuatnya berguling kesakitan. Kini begitu melihat Rinette, Arisa langsung mendekatinya dan menyapanya. Arisa mengenalkan dirinya sebagai teman Rick saat bekerja dulu. Sementara Rinette mengenalkan dirinya sebagai teman satu party dari Rick karena pertandingan Rick dan juga Rester akan dimulai. Alicarte pun memanggil Rinette untuk duduk bersama mereka di bagian depan. Karena mereka baru saja berbicara, Rinette pun akhirnya mengajak Arisa duduk bersama teman-temannya. Begitu Rinette dan juga Arisa duduk, Browstone menanyakan perihal pengamatan Rinette terhadap Rick. Menurut Rinette, Rick akan menang tanpa masalah. Namun, Arisa mengatakan kalau masalahnya Rick akan melawan Rester, meski mendengar kalau Rester adalah petualang tingkat A. Browstone tetap tenang mengatakan kalau Rick akan tetap menang. Meski begitu, sebelum Rester mulai menyerangnya, Rich pertama menanyakan kepada Rester, apa impiannya menjadi petualang? Dengan sombong, Rester mengatakan kalau dia sebentar lagi akan berhenti menjadi petualang. Karena menurut Rester, tidak ada yang bisa membuatnya merasa tertantang. Mendengarkan itu, Rick menjadi kesal. Namun karena Rinette menyarankannya untuk sabar dan mengamati Rester selama 1 menit pertama, Rick pun akan menurutinya. Rester kemudian mulai menyerang ke arahnya dengan sihir alam. Meski sihir itu tergolong kuat, tapi Rick sama sekali tidak terluka. Browstone pun menjelaskan, dari keempat inti kekuatan petualang, kapasitas mana milik Rick sangat kecil. Karenanya ketika melatih Rick, dia memfokuskan untuk memberikan pada kekuatan fisik milik Rick. Selain itu, Mizat membantu meningkatkan kemampuan pengendalian sihir Rick untuk bertahan dari permainan Alicarte. Agar melengkapi semua itu, Rinette lah yang melatih kelincahan Rick. Alhasil waktu 1 menit awal berakhir. Dan kini Rick mengerti kalau Rester hanya mengandalkan bakatnya, namun tidak mengasah kemampuannya. Karena begitu, sihirnya masih tidak rapi dan bisa dikalahkan dengan mudah. Sebenarnya Rick sudah setara dengan peringkat S. Namun Browstone mengatakan Rich kurang dari peringkat F, makanya Rick merasa tidak sekuat itu. Melihat Rick yang bisa bebas dari serangannya dengan mudah, Rester pun menjadi kesal. Rester kembali menyerang ke arah Rick, namun dengan kelincahannya Rick hampir mengenai Rester, namun dia menghindar. Meski sudah menyadari kalau Rick kuat, tapi Rester masih tidak mau mengakui kekuatan Rick. Namun yang tidak diketahui oleh Rester, Rick sudah melampaui kematian dan juga pemulihan dengan berlatih bersama guildnya. Begitu Rester kembali meremehkannya, Rick buka suara dan mengatakan impiannya untuk mengalahkan monster terkuat di dunia, yaitu Kaisar Alsapiet. Mendengarkan hal itu membuat Rester semakin muak dengan Rick. Rester menggunakan sihir alam dan menahan pergerakan Rick. Setelahnya, Rester mulai merapalkan sihir alam ke-8, yang adalah rafalan. Sihir terkuat yang dia punya. Kekuatan itu membuat Rester berubah menjadi sebuah monster akar. Rester langsung menyerang ke arah Rick dengan sihir alamnya. Tidak tinggal diam, Rick melanjutkan serangannya dengan menggunakan penahan sihir tingkat 1. Meskipun hanya dengan menggunakan sihir tingkat pertama, Rick dengan mudah dapat merusak luaran keras dari monster, alias Reste. Akhirnya Rick memenangkan pertandingan. Itu dan langsung pergi ke ruangan. Di sana Rick sudah ditunggu oleh teman-temannya. Tidak lama Rester dan juga adik-adiknya pun datang. Rick menasihati mereka agar melatih kemampuan masing-masing. Ketika bertemu lagi, kilas balik, saat kecil Rick sangat menyukai cerita pahlawan Yamato dan ingin menjadi sepertinya. Namun kedua orang tuanya tidak menganggap impian Rick serius mengenai hal itu. Orang tuanya tidak ingin dia menjadi seperti itu, karena mereka ingin Rick mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang stabil. Meski begitu, karena ambisinya yang tinggi, sang dokter yang memeriksanya hanya mengiyakan impian si bocah karena ucapan dokter itulah. Rick percaya kalau dia mempunyai kekuatan yang akan muncul suatu saat nanti. Dia mengatakan hal itu kepada semua temannya sembari menunggu hari demi hari, hingga saatnya kekuatan mulai terlihat. Ternyata sampai Rick SMA, kekuatannya masih belum keluar. Teman-temannya pun menyarankannya untuk menjadi petualang, karena bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Tapi Rick tidak mau, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah guild.
begitu mendengar mengenai pekerjaan baru Rick. Kedua orang tuanya langsung senang dan kemudian merayakannya. Lantas Rick memulai pekerjaannya itu, sembari mengerjakan tugasnya untuk mengurus berkas-berkas dan juga berinteraksi dengan para petualang. Rick juga sesekali membagi waktunya untuk melatih kekuatan sihirnya. Selain itu, dia juga selalu membaca cerita mengenai pahlawan Yamato yang dia kagumi. Hingga akhirnya dia berusia 30 tahun. Dan guild tempatnya bekerja merekrut Arisa sebagai staf mereka. Karena Arisa masih baru, Rick beberapa kali membantu Arisa jika dia kesulitan. Salah satunya menentukan imbalan dari quest yang dilakukan oleh para petualang. Tidak lama teman Rick bernama Zayed masuk ke dalam guild dan memamerkan rencananya sudah naik ke peringkat B. Sejak saat itu Rick merasa suram dan mulai mengasihani dirinya sendiri. Dia merasa tertinggal karena temannya sudah meraih peringkat B sebagai petualang, sedangkan dirinya masih bekerja sebagai staf administrasi selama 14 tahun. Namun karena pemasukannya yang stabil, dia tidak bisa mengeluh sama sekali. Meski begitu, dia masih berandai-andai jika dia menjadi petualang suatu saat nanti. Suatu hari ketika Rick berjalan di malam hari, dia melihat sebuah monster peringkat atas sedang datang ke kota. Terdapat seorang perempuan yang berjalan sendirian di sana. Dengan refleks cepat, Rick menyelamatkan perempuan itu. Ternyata perempuan itu adalah petualang juga. Dan dia bisa mengalahkan monster itu sendiri. Lantas perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Rinette, yang adalah petualang peringkat S. Mendengar kalau Rinette adalah petualang tingkat S, Rick langsung menceritakan mengenai impian yang mengalahkan monster legendaris. Dari kejadian itu, Rick mengatakan kalau dia ingin berkenalan dengan Rinette lebih jauh dan mengajaknya bertemu besok. Malam harinya, selesai bekerja, Rick langsung berlari menemui Rinette yang sekarang berada di dekat hutan, sedang melawan beberapa monster yang ada di sana. Di tengah mengalahkan monster-monster itu, Rinette tiba-tiba teringat ingatan traumatis di masa lalunya, yang membuat dia menghentikan serangannya. Tepat saat itu, Rick membantu Rinette yang hampir diserang oleh monster. Untungnya, Serikat mengeluarkan misi darurat untuk menyelamatkan Rick dan juga Rinette, sehingga beberapa petualang seperti Zayed dan juga 2 petualang lainnya datang membantu mereka. Dengan begitu, Rick dan juga Rinette mempunyai kesempatan untuk menjauh dari sana. Tidak lama seekor naga muncul di langit. Sesuai dengan peraturan guild, petualang di bawah peringkat A sebenarnya tidak boleh melawan naga dan harus melarikan diri. Namun ketika mereka ingin melarikan diri, mereka ternyata terkurung di dalam sebuah penghalang dan tidak bisa keluar. Mereka sebenarnya tidak mempunyai harapan lagi. Meski begitu, Rick meyakinkan teman-temannya kalau dia akan tetap melawan si naga. Dengan mengalahkan naga itu, tentunya Rick bisa menjalani kehidupannya sebagai seorang petualang yang diimpikan. Hal itu membuat teman-temannya menjadi terinspirasi dan mulai ikut menyerang naga. Di ambang kegentingan, tiba-tiba kekuatan Rick muncul dan membuatnya berhasil mengalahkan naga itu sendirian. Karena kekuatan dan juga keberanian dari Rick. Keesokan harinya, Rinette pun mengajak Rick bergabung dengan guildnya, yaitu Tinju Orichalcum. Kilas balik pun selesai. Rick berhasil lolos dari ujian simulasi, dan secara resmi menjadi seorang petualang. Saat Rick sedang menjenguk Ling mengatakan kalau dia ingin melihat seperti apa kelompok party Rick. Karenanya Rick memberikannya alamat menuju sebuah kastil besar di tebing yang menjadi markas dirinya dan juga guildnya. Begitu sampai, Ling langsung membunyikan bel. Kemudian Ling langsung disambut oleh Rick yang sedang membuka pintu gerbang. Sebelum pergi ke istana, Rick terlebih dahulu sudah meminta Ling agar dia menggunakan pakaian Zeroh yang paling bagus miliknya. Bukan tanpa alasan, melainkan karena Alicarte yang bisa merapalkan kekuatan sihir secara dadakan. Rick tidak ingin Ling terkena serangannya. Begitu masuk ke dalam, Rick langsung membawanya ke dalam istana
Di sana, mereka langsung disambut oleh Rinette dan juga Alicarte yang baru turun dari tangga. Alicarte langsung melancarkan serangannya ke arah Ling dan dengan sigap langsung ditahan oleh Rick. Kemudian Rinette membawa Ling ke ruang tamu. Dari jendela ruangan itu, Ling melihat Mizet yang sedang membuat senjata senapan barunya. Karenanya Ling langsung menghampiri Mizet dan melihat senjata yang sedang dia buat. Sepertinya Ling tertarik. Mizet pun memberikan senapan itu kepada Ling untuk digunakan. Begitu Ling menembak ke arah target, badannya tersentak ke belakang dan kemudian terjatuh. Namun untungnya target itu berhasil dihancurkan. Melihat kekuatan senjata itu, Ling merasa senjata dibuat secara massal akan menyebabkan perubahan besar dalam cara berperang di seluruh dunia. Setelahnya Ling berjalan di lorong istana. Di ujung lorong, dia melihat sebuah ruangan terbuka dengan Brockstone di dalam sedang membaca beberapa buku. Meskipun Ling hanya diam saja dan mengintip, secara diam-diam, Brockstone menyuruhnya masuk ke dalam. Begitu dia masuk, Brockstone bercerita kalau ruangan ini adalah ruangan belajarnya. Ling pun kaget karena melihat orc yang nampaknya sangat pintar, masih menuntut ilmu. Dia mengobrol dengan Brockstone, yang ternyata membaca banyak buku sejak dia mulai membantu Rick untuk berlatih. Mendengarkan itu, Ling menjadi tertarik dan meminta Brockstone untuk mengajarinya juga. Begitu melihat binar di mata Ling yang nampak seperti milik Rick, akhirnya Brockstone setuju untuk mengajarinya. Lalu mereka pergi ke hutan, bersama dengan Ling untuk memulai latihannya. Meski mengatakan kalau mereka akan memulai latihan dengan pemanasan terlebih dahulu, tapi Brockstone malah memulai latihan dengan mengikatkan 2 bola besi di kedua kaki Ling dan menjatuhkannya ke bawah. Untungnya, meski dia sudah pasrah akan mati di awal, Rinette yang kebetulan lewat tidak sengaja menangkap Ling yang terjatuh dan kemudian menyelamatkannya. Setelah itu, Rick membawa Ling kembali ke istana, di mana mereka berdua kemudian langsung meminum teh bersama. Saat itu Ling membicarakan mengenai hubungan Rinette dan juga Rick. Rick pun menolak kata-kata Ling. Itu karena dia dan juga Rinette terpaut usia yang sangat jauh. Meski begitu, Ling masih menyemangatinya dan mengatakan kalau dia dan juga istrinya juga terpaut 20 tahun. Setelah itu, mereka semua makan malam bersama di ruangan. Sementara, Rinette dan juga Rick pergi ke restoran untuk membeli minuman. Lantas Ling menanyakan mengenai kekuatan dari Rick. Kemudian gantian, Brockstone yang menanyakan mengenai pengetahuan Ling mengenai 6 batu permata yang dapat membuka akar spiral. 6 batu itu dapat menghubungkan tempat di mana Kaisar Arusata itu berada. Karena dia juga masih kurang tahu, Ling pun mengatakan akan mencari tahu terlebih dahulu. Keesokan harinya, parti tinju Orichalcum mengambil misi. Namun ternyata misi itu memerlukan 4 orang. Sehingga mereka merekrut gadis yang bernama Ray. Mereka sebenarnya ingin mencari tahu keberadaan 6 batu pertama itu. Karena berdasarkan informasi dari Ling, batu itu ada di sarang Wyvern. Maka geng Rick segera pergi ke sana. Banyak Wyvern yang datang ke sana. Sehingga mereka mengalahkan semuanya. Geng Rick berhasil mendapatkan Wyvern untuk bahan makanan, sekaligus batu permata kelopak merah tua. Di sarang Wyvern itu, dengan 1 batu permata itu, mereka bisa menemukan keberadaan batu permata lainnya. Salah satu batu pertama yang mereka lacak ternyata berada di Herakutopia. Negara itu dibangun berawal dari sebuah koloseum yang digunakan untuk bertarung. Koloseum itu terus-terusan mendatangkan penonton dari berbagai penjuru dunia. Dan akhirnya membuat sebuah negara. Di negara itu, petinju adalah sebuah profesi yang paling populer. Begitu sedang mencari batu itu, mereka kesulitan mencari informasi. Karena warga yang ditanyai langsung berlari ketakutan melihat Brockstone. Tepat saat itu, mereka melihat seorang perempuan yang sedang diganggu oleh seorang pria karena kesal Rick mencoba memisahkan mereka. Namun pria itu malah marah dan membuat Brockstone harus turun tangan. Meski melihat Brockstone, pria itu tidak gentar dan malah mengajaknya berduel. Akhirnya dia pun menjadi babak belur dan setuju memberitahukan apa yang ingin ditanyakan oleh mereka. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Gordo. Sementara perempuan itu mengenalkan dirinya sebagai Militia. Kemudian Rick menunjukkan batu permata merah tua yang mereka temukan kemarin.
dan menanyakan apakah Militia dan juga Gordo pernah melihat batu permata seperti itu. Keduanya pun mengingat kalau mereka sering melihat batu itu, namun mereka lupa di mana tempat spesifiknya. Tidak lama sebuah parade untuk mengumumkan turnamen tinju pun diselenggarakan tepat di dekat mereka. Karenanya geng Rick bertanya-tanya, apakah turnamen tinju itu? Gordo menjelaskan kalau turnamen itu adalah turnamen untuk menentukan siapa jawara tinju. Selanjutnya, yang akan diadakan 2 bulan lagi, parade itu sangat ramai dan menghadirkan juara selama 4 tahun berturut-turut yang bernama Kelvin. Begitu mereka menatap Kelvin yang ada di atas, geng Rick merasa kaget karena melihat batu permata Raja Kuning ada di sabuk yang digunakan oleh Kelvin. Mereka pun kemudian pergi ke tempat di mana Kelvin beristirahat. Setelah parade, Broxton langsung menjelaskan maksud kedatangan mereka ke sana. Dia menjelaskan kalau mereka mengincar batu permata yang ada pada sabuk itu karena merupakan salah satu harta dari salah satu anggota mereka dulu. Geng Rick berjanji akan mengembalikan dan juga mengganti batu permata itu dengan batu yang bernilai lebih tinggi jika diperbolehkan. Karena penciumannya yang baik, Kelvin mempercayai cerita mereka. Namun dia tidak langsung memberikan sabuk itu begitu saja. Dia menyuruh Broxton dan juga teman-temannya untuk mengambil sabuk itu dengan memenangkan turnamen tinju. Akhirnya mereka setuju dan keluar dari ruangan itu. Untuk mengikuti turnamen, mereka harus mengikuti kualifikasi per daerah terlebih dahulu. Karenanya Broxton membagi masing-masing kelompok agar mereka bisa naik ke turnamen bersama. Rick menurutinya dan langsung pergi ke tempat kualifikasi. Begitu sampai, dia langsung disambut oleh seorang pria. Dia akan melakukan ujian simulasi dengan petarung acak. Ternyata petarung acak itu adalah Angelica. Begitu melihat Rick, dia langsung merasa ketakutan, mengingat Rick pernah mengalahkan kakaknya yang adalah peringkat A teratas. Begitu Angelica akan mulai menyerang, Rick menggunakan kekuatan penjagal kakinya dan berusaha membuat Angelica untuk menyerang meski sudah menggunakan kekuatan langkah kedipannya. Angelica masih beberapa kali terjatuh akibat kekuatan dari Rich tadi, namun dia masih terus bangkit hingga akhirnya Rich akan menyerangnya dengan serius. Saat itulah dia mulai ketakutan dan langsung mengangkat kedua tangannya, menandakan dia menyerah. Sore harinya, ketika sedang berjalan pulang bersama dengan Rinette, tiba-tiba Angelica datang menghampiri Rick. Dengan terseduh, dia memarahi Rick karena merasa dipermalukan olehnya. Rick pun menjadi cemas dan langsung mengajak Angelica makan malam bersama. Mereka makan di kedai kedua orang tua Militia, dengan ditraktir oleh Rick. Saat makan, Angelica bercerita kalau dia mulai ikut ujian sejak 4 bulan lalu. Dia terus ikut dengan tujuan mengikuti turnamen. Angelica mengingatkan kepada Rick kalau dia harus memenangkan 40 pertandingan agar bisa mengikuti turnamen. Meski susah bagi orang biasa, dengan santai Rick mengiyakannya. Keesokan harinya Rick ikut babak penyisihan. Rick menghadapi lawan yang berniat curang dengan menggunakan batu impact. Namun seperti biasa, Rick dapat dengan mudah mengalahkannya dan memenangkan pertandingan itu. Selanjutnya, diperlihatkan suasana tegang di wilayah pertempuran. Angelica melawan para finalis. Dikarenakan ingin lolos seleksi, Angelica harus mengalahkan musuhnya. Sehingga Angelica bergerak cepat menghajar musuhnya hingga KO. Tampaknya Rinette dan juga Tuan Rick sedang santai menyaksikan pertandingan. Setelah Angelica dinyatakan lolos, dia keluar stadion bersama dengan Rick dan juga Rinette. Keduanya memberikan selamat kepada Angelica yang berhasil lolos uji. Hal tersebut membuat Angelica makin percaya diri. Sebenarnya Angelica masih kepo. Apakah Rick beneran ingin ikut turnamen? 40 pertarungan dari 4 hari. Bagi Angelica itu agak mustahil. Apalagi melakukan perjalanan ke beberapa tempat saja. Sudah memakan waktu. Meskipun diragukan, Rick dan juga Rinette kelihatan begitu santai. Tiba-tiba Rick dengan kecepatan penuh berlari menuju wilayah pertarungan. Sontak saja Angelica menjadi syok melihat kecepatan Rick.
Akan tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah tingkahnya Rinette. Sebab Rinette langsung menggendong Angelica terbang menuju lokasi tempur, padahal Angelica kira mereka akan berjalan santai. Sehingga Angelica berteriak kencang di sepanjang perjalanan terbang mereka. Tidak lama kemudian keduanya telah sampai. Mereka segera menyaksikan pertempuran Rick. Namun anehnya setiap pertempuran, Rick hanya menyerang satu kali untuk mendapatkan kemenangan. Makanya orang yang menyaksikan kekuatan Rick begitu takjub. Dengan sigap Rick melanjutkan pertempurannya lagi, hingga mengunjungi berbagai lokasi. Setelah itu Rinette dan juga Angelica memutuskan untuk minum teh dan juga berbincang. Mereka membicarakan tentang pertarungan Rick. Namun Angelica tidak habis pikir, karena ternyata kekuatan Rick di luar nalar. Tidak lama kemudian sosok pelayan muncul. Dia meminta bantuan kedua bestie membantu promosi kafe. Oleh karena itu, mereka sigap membantu pelayan tersebut. Sementara di sisi lain, Rick ketemu dengan sosok pria bernama Snap. Rick mulai disapa karena terkenal sebagai petarung hebat. Di kesempatan itu, Rick kaget saat mengetahui Snap mencari Angelica. Tidak mau ambil pusing. Rick pun melanjutkan aktivitasnya kembali. Dia mendengar kabar tentang Rinette, si gadis elf. Langsung saja Rick bergerak menuju TKP mencari bestinya. Sementara di sana, mereka mencoba mempromosikan menggunakan pakaian maid. Lalu salah satu maid diganggu oleh bandit. Alhasil, Angelica dan juga Rinette beraksi menghajar bandit itu. Tidak lama Rick muncul. Dia datang menyaksikan para rekannya menggunakan pakaian maid. Di sisi lain, Werewolf Kelvin sedang membayangkan kisah masa lalunya sebelum direkrut oleh bos menjadi petarung seperti sekarang. Berbeda dengan Rick, dia malah santai dengan para wanita di kafe. Keesokan harinya, Angelica dan juga Rich menghadiri acara pertempuran. Langsung saja mereka berpartisipasi pada acara sebagai peserta. Kemudian diperlihatkan aksi pertempuran Rich yang menantang. Setelahnya dilanjutkan dengan Angelica. Sehingga mereka bergantian terus-menerus untuk melawan musuh. Namun kali ini Angelica membuat tegang. Dia melawan musuh yang cukup ekstrim. Akan tetapi, Angelica tidak memperhitungkan tentang pertempurannya. Sehingga membuat Rick gelisah pada pertarungan Angelica. Namun hasilnya saja yang belum maksimal membuat Angelica menjadi kalah. Makanya Rick mulai mencemaskannya. Setelah itu, Angelica mulai mendapatkan perawatan dan menjalani pemeriksaan. Setelah dicek, Angelica langsung diobati agar segera sembuh. Tidak lama, Angelica keluar kamar penyembuhan. Ternyata di sana ada Rick yang terus mengkhawatirkannya. Karena cemas, Rick mengikuti Angelica yang lagi frustasi. Namun saat ini, Angelica tidak ingin diganggu oleh orang lain. Meskipun ditolak, Rick tetap mengikuti Angelica agar bisa berbincang. Tidak lama mereka menyadari adanya keributan di wilayah bar. Sehingga Angelica dan juga Rick segera mengecek. Tampaknya lawan Angelica di ring tadi pun dikalahkan oleh si Gate. Langsung saja Angelica menghampirinya. Tapi Gate malah mengganggu Angelica. Sehingga Rick kemudian turun tangan. Tanpa berlangsung lama, Snap muncul. Dia merupakan abangnya Gate. Lalu Gate memutuskan untuk pergi dan menahan diri sampai pada pertempuran. Setelah kekacauan terjadi, Snap mengganti rugi kerusakan yang ada di bar. Di kesempatan itu, Rick berbincang dengan Snap, sedangkan Angelica membantu Sinbad yang diserang oleh Gate. Kemudian Rick dan juga Angelica mulai berbincang setelah Snap pulang. Lalu Angelica menceritakan Snap itu adalah calon tunangannya. Setelah ayah dan juga ibu meninggal, kakaknya mengelola perusahaannya sendiri. Namun sayangnya, kakek mereka yang zalim muncul, menggadaikan Angelica kepada Snap untuk dijadikan tunangan. Apalagi Snap akan memberikan banyak uang untuk investasi ke keluarga Angelica. Setelah mengetahui itu, Angelica sangat kesal. Dia ingin membatalkan pertunangan. Sebagai syaratnya, Angelica harus mengalahkan sosok Gate yang dijadikan sebagai petarung pada perjanjian pertunangan. Jika berhasil mengalahkan Gate, kemungkinan Angelica bebas dari pertunangan. Akan tetapi, Gate sangat kuat membuat Angelica menyerah duluan. Mendengarkan kisah pilu itu, Rick bersedia untuk melatih Angelica agar menang melawan Gate. Sontak saja Angelica menjadi syok mendengarnya. Hal itu sama saja seperti menerima kematian, saat dirinya harus belajar dari sosok di luar nalar seperti Rick.
Selanjutnya diperlihatkan pelatihan Angelica bersama Rick. Sang hero begitu antusias memberikan pelajaran kepada Angelica. Di kesempatan itu, Rick meletakkan beban pada tubuh Angelica untuk memperkuat pertahanannya. Kemudian Rick menarik Angelica dengan kencang. Meskipun memiliki beban yang diangkut, hal tersebut membuat Angelica histeris dan juga kewalahan. Lantas Rick menjelaskan kepada Angelica mengenai pelatihannya dulu, lebih mengerikan. Bahkan Rick hampir tewas beberapa kali akibat pelatihan ekstrimnya. Mendengar hal itu, Angelica auto ketakutan. Ternyata dia beneran ingin dibunuh oleh Rick. Akan tetapi, Angelica tetap harus menjalani pelatihannya, agar Angelica dapat meningkatkan kemampuannya. Setelah lelah berlatih, Angelica mengistirahatkan pikirannya sambil makan steak. Angelica berpikir, Rick mustahil menemukan dirinya di kafe. Di luar ekspektasi, Rick muncul di kafe dan menghampiri Angelica. Kemudian Rick menerangkan bagaimana tersiksanya dirinya berlatih sebelum sekuat sekarang. Akan tetapi Rick masih tetap gigih, mengabaikan waktu beristirahat. Di kesempatan itu, Angelica menceritakan tentang latar belakang yang dijalaninya sejak kecil. Ternyata Angelica merupakan bangsawan sejati. Dia bahkan tidak pernah melakukan pekerjaan berat. Namun Angelica merubah dirinya menjadi sosok kuat karena cita-citanya sebagai kesatria wanita terkuat. Makanya Angelica terpancing kembali untuk memperkuat pertahanannya. Kemudian Angelica dan juga Rick bergerak ke tempat pelatihan untuk memancung adrenalinnya. Keesokan harinya, turnamen adu jotos telah dimulai. Angelica dan juga para peserta lain telah siap. Di kesempatan itu Rick dan juga Rinette menyaksikan pertandingan Angelica dengan seksama. Tampaknya Angelica begitu banyak perkembangan, sehingga mampu mengalahkan musuh secara mudah. Dikarenakan terlalu bersemangat, Angelica sampai melupakan peraturan pertandingan, sehingga wasit dan juga staf mencoba menghentikan Angelica yang masih ingin terus melawan, meskipun dia sudah menang. Setelahnya, Angelica diajak berbincang dengan para bestie, membicarakan tentang pertandingan tadi. Tidak lama kemudian, senior Alicarte muncul bersama dengan Mizet. Mereka ikutan kumpul pada perbincangan. Lantas Rinette mempertanyakan kepada Mizet mengenai 6 bola kristal agung berada di Kekaisaran. Sayangnya ternyata itu hanya sekedar hoax. Mendadak muncullah Tuan Broxton. Di kesempatan itu dia langsung masuk ke perkumpulan Rick. Lantas Broxton menjelaskan keberhasilan mereka mengambil alih kristal hanya dengan memenangkan turnamen. Keesokan harinya tibalah saat turnamen Raja Tinju dimulai. Di kesempatan itu, para peserta yang akan bertanding mempersiapkan diri. Langsung saja, Angelica membuka pertandingan pertama melawan Doug. Angelica melakukan pertandingan dengan santai, tanpa berlama-lama. Angelica segera menyerang musuhnya hingga KO. Sedangkan Gate juga telah bersiap, berpartisipasi untuk melakukan pertempuran. Setelah usai bertanding pada babak tersebut, mereka memutuskan untuk beristirahat. Kemudian Rick dan kawan-kawan melihat kemunculan Kelvin, yang merupakan Raja Tinju sebelumnya. Kelvin sudah tidak sabar untuk bertarung melawan Rick. Lantas diperlihatkan kisah masa lalu Kelvin sebagai petarung yang begitu hebat. Bahkan hingga sekarang, Kelvin masih terus menjadi yang terkuat. Kembali ke masa sekarang, Rick dan kawan-kawan kembali menyaksikan pertempuran. Tampaknya kali ini God memperlihatkan kekuatan melawan musuh hingga KO. Namun Rick membaca dari pertarungan Gate. Kelihatannya Gate adalah sosok amatir. Setelahnya giliran Tuan Kelvin. Dia mendapatkan lawan yang tidak sepadan menurutnya. Segeralah Kelvin melancarkan penyerangan kepada musuhnya. Ketika Kelvin selesai bertarung, Angelica mulai bersiap. Setelah ini Angelica akan bertempur melawan Gate. Namun ternyata Gate malah mengolok-olok Angelica, sehingga Angelica memutuskan untuk membalasnya di pertempuran. Ketika sudah jadwalnya, kedua peserta turun ke stadion. Langsung saja Angelica bergegas untuk melawan Gate. Tampaknya pertempuran keduanya begitu sengit, karena Angelica telah berlatih keras sebelumnya. Diperlihatkan situasi menarik pada pertempuran. Angelica melawan Gate. Hanya saja Gate masih terus meremehkan Angelica.
Walaupun Angelica sudah berlatih, bagi Gate kemampuan Angelica belum menyamainya. Oleh karena itu, Angelica bergerak cepat menggunakan jurus yang telah diajarkan oleh Rinette, sehingga Angelica mengejutkan para hadirin, karena dengan mudah bisa melukai Gate. Padahal Snap telah membanggakan sang adik di hadapan Rick. Kemudian Rick dan juga Rinette memberikan komentar mengenai kemenangan Angelica di hadapan Snap. Alhasil, diperlihatkan usaha yang dilakukan. Angelica saat di tempat pelatihan menyaksikan jurus ajaran kedua gurunya, Angelica Autoshock. Dia merasa mereka adalah monster. Kembali ke masa sekarang, Angelica terkejut mendapatkan penyerangan dari Gate kembali. Tampaknya Gate memberikan jurus balasan yang lebih barbar kepada Angelica, sehingga Angelica terhempas ke dinding hingga tidak bisa berkutik. Hal tersebut membuat Snap berbangga diri karena memiliki adik yang hebat. Sehingga dengan cara itu Snap dapat menjadikan Angelica sebagai istrinya karena Angelica dikalahkan oleh Gate. Sontak saja Rick terkejut menyaksikan kegelisahan Angelica. Tampaknya Angelica masih terus berusaha melawan Gate. Namun lagi dan lagi Gate menghancurkan pertahanan Angelica. Di kesempatan itu, Angelica mencari cara agar dirinya mampu mengimbangi Gate. Hanya saja Angelica gagal. Dia malah diserang secara brutal oleh Gate. Alhasil, Snap kembali membanggakan adiknya kepada Rick. Namun Angelica memperkuat pertahanan tubuhnya kembali. Hanya saja Gate mematahkan harapan Angelica untuk menang. Sehingga para penonton Autoiba menyaksikan tampang Angelica yang telah bonyok. Walaupun telah berlatih, Angelica masih kurang mempelajari teknik lainnya, sehingga keadaan Angelica sekarang belum stabil untuk mengalahkan Gate. Alhasil Gate semakin memperkeruh suasana. Dia menghajar Angelica dan berkeinginan membunuhnya. Melihat kekejaman tersebut, Rick Auto mengamuk. Dia pun melempar Gate menggunakan sepatunya, sehingga Gate marah besar dihentikan oleh Rick. Tampaknya Angelica diangkut untuk diberikan pengobatan ekstra. Kemudian Gate ingin menghajar Rick sebab Rick berani mengusiknya. Akan tetapi Gate menyadari pertempurannya besok dengan Rick. Sehingga para peserta dan juga penonton bubar setelah acara selesai. Tampaknya Angelica sudah sadar. Dia bahkan mendapatkan pengobatan ekstra dari Broxton. Keesokan harinya, Angelica dan juga Rick mulai berbincang membahas kekalahan. Angelica meminta maaf karena membuang waktu Rick. Padahal Rick telah meluangkan waktu membantu Angelica. Namun sayang, Angelica mengecewakan Rick dengan gagal menang melawan Gate. Kemudian Rick mencoba menenangkan Angelica yang kelihatan murung. Rick memberikan pemahaman agar Angelica berhenti untuk bersedih. Setelahnya Rick bersiap untuk melakukan pertempuran melawan Gate. Segeralah keduanya masuk ke arena pertempuran. Tampaknya Snap telah menghampiri tempat duduk geng Broxton. Sebab Snap ingin memamerkan kemampuan adiknya yaitu Gate. Langsung saja Gate mulai penyerangan. Namun dengan mudah Rick membalas jurus kiriman dari Gate. Hal tersebut membuat Snap kesal. Mengapa Rick mampu menghancurkan pertahanan Gate? Lantas Broxton memberikan penjelasan tentang jurus Rick. Akan tetapi Gate kembali bangkit, dan dia memberikan penyerangan ekstra kepada Rick. Lalu Snap kembali membanggakan adiknya. Namun Broxton mengetahui Rick tidak menggunakan kekuatannya, melainkan Angelica. Dikarenakan ingin menang demi Angelica, Rick bahkan menggunakan intensitas yang sesuai pada Angelica, sehingga Rick berjuang keras seperti Angelica bertarung kemarin. Rick memberikan serangan ulti kepada Gate. Dia memperlihatkan inilah kekuatan yang akan dikeluarkan jika Angelica berlatih selama bertahun-tahun. Menyaksikan hal itu, Broxton menyadari hanya Angelica yang paham dengan pertempuran Rick. Lalu Angelica memahami maksud Rick. Jika dia berlatih lebih keras selama beberapa waktu, kemungkinan kemampuan Angelica seperti yang diperlihatkan oleh Rick sekarang. Makanya Rick mempercepat pergerakannya hingga Gate kewalahan. Alhasil Gate masih terus mencoba untuk mengalahkan Rick. Namun ternyata Rick menghancurkan pertahanan Gate hingga Gate Auto kalah. Sontak saja Snap terkejut melihat kegagalan yang dilakukan oleh adiknya.
Padahal Snap mengira Gate tidak mungkin dikalahkan oleh Rick. Kemudian Angelica tersenyum senang melihat kemenangan Rick. Selanjutnya diperlihatkan situasi arena pertarungan yang begitu menegangkan. Setelah dikalahkan, Gate diangkut oleh para staf menuju ruangan rawat inap. Kemudian Angelica mengucapkan terima kasih kepada Rick telah memperlihatkan kemenangan seindah ini. Oleh karena itu, Rick ikutan senang melihat Angelica berbahagia dengan kemenangannya. Kemudian Snap kelihatan sedih dengan kekalahan sang adik. Apalagi hal tersebut membuktikan bahwasannya kontrak pertunangan Angelica dan juga Snap telah berakhir. Sehingga Snap bergegas pergi meninggalkan mantan calon istrinya. Sementara itu, Kelvin tengah mempersiapkan dirinya pada pertarungan babak final berikutnya. Tampaknya bos Kelvin sangat bangga kepadanya. Dia bahkan menginginkan Kelvin menjadi petarung terkuat. Segera Kelvin memasuki wilayah pertarungan melawan rival terbarunya. Di kesempatan itu, Broxton langsung terjun ke wilayah pertarungan. Kemudian, Kelvin mempersiapkan penyerangan terhadap Broxton. Akan tetapi, Broxton menyadari kekuatan yang dikeluarkan oleh musuhnya telah ditahan. Tidak lama muncul sosok pengacau yaitu Gate. Tampaknya setelah menjalani pengobatan, Gate bangkit kembali. Tidak terima dikalahkan. Gate malah mengacaukan stadion. Langsung saja, Gate memasuki wilayah penonton untuk menciptakan kekacauan. Hal tersebut membuat Kelvin kesal karena sikap pengganggu dari Gate. Makanya Kelvin bergegas menghajar Gate karena berani mengganggu pertempurannya. Dikarenakan wilayah penonton telah kacau balau, sehingga pihak penyelenggara menunda waktu pertandingan menjadi hari esok. Menyadari hal itu membuat Kelvin auto kesal. Akan tetapi, dia hanya pasrah menunggu sampai hari esok tiba. 想像以上に重いな。まさかドラゴンレコ Setelah usai meninggalkan stadion, para anggota Broxton memutuskan untuk berkumpul. Sehingga Angelica dan kawan-kawan membicarakan tentang pertempuran. Di kesempatan itu, Angelica mempertanyakan kepada Rinette mengenai keberadaan Rick. Alhasil Rinette menjawab Rick sedang sibuk berlari untuk melatih kecepatannya. Mendengarkan jarak latihan yang ditempuh oleh Rick membuat Angelica menjadi syok. Kemudian Broxton dan kawan-kawan melanjutkan perbincangan kembali. Tampaknya Rick telah tiba di wilayah pelatihan. Sehingga Rick terkejut mendengarkan suara orang berlatih. Ternyata di sana ada Kelvin sibuk melakukan pelatihan. Di kesempatan itu, Kelvin mengatakan keterkejutannya kepada Rick. Padahal Kelvin telah memperkirakan tidak satupun orang mengganggu pelatihannya. Namun kenyataannya, Rick juga suka berlatih di tempat yang sama dengan Kelvin. Kemudian Kelvin memanfaatkan Rick untuk dijadikan samsak tinju. Akan tetapi Rick malah menahan serangannya, dilontarkan oleh Kelvin. Di kesempatan itu, Rick berusaha menciptakan suasana aman, agar mereka tidak bertarung. Dikarenakan sudah menghentikan Kelvin, segeralah Rick melaju kabur. Tanpa berlangsung lama, Rick bergerak cepat meninggalkan lokasi. Alhasil Kelvin hanya menatap kepergian Rick dari kejauhan. Keesokan harinya, Rick dan juga para kelompoknya berkumpul di wilayah pertarungan. Tampaknya Kelvin dan juga Broxton bersiap melakukan pertandingan. Di kesempatan itu, Kelvin menyiapkan penyerangan untuk Broxton. Namun Broxton meyakini kalau Kelvin hanya menggunakan setengah kekuatannya. Sebab selama ini Kelvin hanya membohongi para penonton dengan pertunjukan kekuatan yang minimal. Akan tetapi lawan Kelvin kali ini sungguh berbahaya. Sehingga Kelvin harus mengeluarkan kemampuan seutuhnya. Kemudian Kelvin dimarahi oleh bosnya karena terus menahan kekuatannya. Sehingga Kelvin kembali beraksi menyiapkan aksi brutalnya. Di kesempatan itu, Kelvin bergerak cepat mengirimkan jurus ulti untuk Broxton. Hanya saja Broxton menangkis Kelvin dari segala arah. Hal tersebut membuat Kelvin terguncang. Mengapa Broxton tidak merasakan apapun? Oleh karena itu, para penonton auto terkejut menyaksikan kegaduhan mereka. Lantas Kelvin terpaksa menggunakan jurus tingkat tinggi. Sehingga Broxton tetap tenang menghadapi jurus penyerangan Kelvin. Namun tampaknya Broxton bersiap menghancurkan sihir Kelvin agar tidak membahayakan orang lain. Sedangkan Rick malah terkejut menyaksikan kemarahan Broxton. Broxton mampu mengatasi segala macam bentuk penyerangan Kelvin, sehingga Kelvin berada di batas kemampuannya. Menyaksikan hal itu membuat semua penonton langsung terkejut mengetahui kekuatan Broxton.
これ逃げないとやばくねまず Namun Kelvin masih diberikan semangat oleh para penonton atas kepercayaan mereka. Sialnya, Broxton menghajar Kelvin pada menit terakhir pertempuran. Alhasil Kelvin pun kalah di tangan Broxton, makhluk yang berasal dari Rush Orc terkuat di bumi. Selanjutnya, diperlihatkan situasi riuh di wilayah pertempuran. Tampaknya para penonton memberikan teriakan kemenangan untuk Tuan Broxton, sehingga Broxton bergerak cepat meninggalkan stadion. Kemudian Broxton berpapasan dengan Rick beserta Angelica. Di kesempatan itu, Rick mengucapkan selamat kepada Broxton. Kemudian Broxton menceritakan pukulan terakhir Kelvin, yang membuat dirinya menjadi terpukau. Meskipun Kelvin hebat, Rick beranggapan kalau pertempuran mereka sudah selesai. Apalagi tujuan dari Broxton hanya untuk mendapatkan permata. Akan tetapi, Broxton lebih mengharapkan untuk pertarungan final dengan Rick. Sehingga Broxton meninggalkan Rick dengan kegelisahan. Sontak saja, Angelica terkejut menyaksikan tampang syok dari Rick, dikarenakan Rick mustahil melawan senior Broxton yang merupakan orang terkuat. Berbeda dengan Broxton yang sudah tidak sabar menunggu Rick. Setelah mendengar kata-kata Broxton, Rick memilih mengurung diri di kamar, agar tidak dipaksa melakukan pertarungan. Kemudian Angelica dan juga para bestie membujuk Rick agar mau bertarung di final. Di kesempatan itu, Angelica terus-menerus memaksa Rick agar Rick terjun langsung pada pertunjukan final besok. Hanya saja, Rick malah menolak mentah-mentah karena rasa takutnya. Kemudian Rick menceritakan dia sungguh ketakutan jika harus mati di tangan Broxton. Lalu Angelica menjawab, bukannya Rick sudah biasa dibuat Broxton mati. Meskipun nantinya Rick mati, Broxton pasti menghidupkan Rick kembali. Mendengarnya membuat Rick semakin ketakutan. Tidak lama Tuan Snape muncul. Dia ikut serta membujuk Rick. Sepertinya Snape membawa nama para penonton yang telah mengharapkan pertunjukan final. Namun Rick masih tetap bertahan pada pendiriannya untuk menghindari pertarungan dengan Broxton. Ketika mereka sudah menyerah, Senior Mizet mulai menceritakan kepada Rick tentang impian Senior Broxton. Mizet mengisahkan kalau Broxton selalu mendapatkan lawan yang jauh di bawahnya, sehingga sampai sekarang Broxton selalu kesepian. Dia menginginkan lawan yang mampu mengimbanginya. Hal tersebut membuat Rick terguncang. Mendengarkan cerita dari Mizet, lalu Rick membayangkan tentang momen sepertemuannya dengan Broxton. Sehingga Rick memutuskan untuk bangkit dan mengikuti pertempuran final besok. Keesokan harinya Rick telah bersiap, meskipun dihantui rasa cemas tentunya. Sedari awal Rick mendapatkan semangat dari Rinette, sehingga Rick kembali bersemangat, melaju ke wilayah pertandingan. Tanpa berlama-lama Rick memulai pertandingan yang menegangkan itu. Di awal pertandingan Rick membuat para penonton terkejut karena mampu menahan serangan Broxton. Kemudian Rick mengirimkan jurus ultinya kepada Broxton. Hanya saja Broxton masih mengimbangi Rick. Dengan semangat berapi-api, Rick kembali memperkuat dirinya agar bisa melampaui Broxton. Lantas, Angelica kepo dengan semangat yang dibisikkan oleh Rinette sebelum Rick bertarung. Ternyata Rinette mengatakan jika Rick menang, maka mereka akan pergi ke sauna seusai hadiah kedua dari turnamen. Mendengarkan hal itu, Angelica auto-shock, berarti keduanya akan bermesraan di sauna. Angelica hanya terdiam. Dia bingung dengan perasaannya. Di kesempatan itu, Broxton beraksi melancarkan penyerangan secara totalitas untuk Rick. Akan tetapi Rick sungguh mengejutkan karena dia berhasil mengeluarkan sihir penyangkal. Namun yang lebih mengejutkan, Rick tanpa merapalkan mantra mampu menciptakan sihir, sehingga Rick kelihatan sudah semakin berkembang. Tampaknya pertempuran di antara keduanya sungguh semakin menantang. Karena penasaran, Broxton menanyakan mengapa Rick memaksakan dirinya. Sembari bertarung, Rick menjelaskan bahwa dirinya ingin mewujudkan mimpi Broxton. Setelah mendengar kisah dari Mizet dan juga Alicarte, membuat Rick menyadari rasa kesepian Broxton. Makanya Rick berusaha sekuat tenaga agar mampu mengimbangi Broxton. Seperti tujuan Broxton melatih Rick demi menjadi sosok terkuat. Selanjutnya diperlihatkan kisah masa lalu Tuan Broxton. Tampaknya Broxton tumbuh dengan baik sebagai sosok Rush Orc. Hanya saja Broxton berbeda sendiri dari para anggota.
atau spesiesnya, Broxton menyadari dia memiliki skill pada dirinya. Setelah mengetahui kemampuannya, Broxton memutuskan untuk mempelajari banyak hal tentang dunia. Bahkan kepintaran Broxton mencapai IQ pemikiran manusia. Sehingga Broxton terus-menerus belajar dengan giat. Makanya Broxton sampai memberikan pengajaran terhadap klan orc lainnya. Dari kejadian itulah, Broxton dipuja-puji oleh para anggotanya. Karena begitu pintar. Bahkan Broxton dijadikan sebagai sosok tuan dari para bangsa orc. Hanya saja Broxton sendiri merasa risih. Sebab dengan cara itu, Broxton merasa dikucilkan. Karena para anggota orc lainnya memilih menghormati Broxton dan tidak pernah mendekatinya. Alhasil Broxton merasa kesepian karena terlalu diagungkan. Lantas Broxton melakukan perjalanan demi menghilangkan rasa bosannya. Suatu hari, Broxton bertemu dengan sosok pria bernama Reinhardt. Ketika bertemu, Reinhardt terlihat ramah dan juga menyapanya. Reinhardt mengatakan ia menyadari perbedaan Broxton dan juga orc lainnya. Alhasil, Reinhardt meminta Broxton menceritakan tentang dirinya. Oleh karena itu, keduanya mulai berbincang di antara api unggun. Kemudian Broxton mengisahkan dia adalah pembaca setia buku legenda pahlawan Yamato. Sehingga Reinhardt menjawab, dia adalah sosok penulis buku tersebut. Alhasil keduanya menjadi semakin klop karena buku legenda. Dikarenakan mengetahui keinginan Broxton, si Reinhardt memiliki ide untuk mengajak Broxton menggapai mimpinya. Oleh karena itu, keduanya memutuskan untuk berkelana bersama. Bahkan mereka membentuk grup tinju Orichalcum. Kembali ke masa sekarang, Broxton tidak enak hati telah menceritakan masa lalunya yang cukup memakan waktu. Mendengarkan hal itu, Rick pun auto terkejut. Dia tidak menyangka Broxton memiliki impian yang sulit untuk diraih. Oleh sebab itu, Rick sebagai murid yang pernah diajari oleh Broxton ingin membayar segala jasanya. Alhasil, Rick memilih memperkuat dirinya agar bisa menjadi lebih kuat dan juga mengimbangi Broxton. Dengan cara itu, Rick dapat mewujudkan keinginan Broxton memiliki lawan yang sepadan. Rick kembali bersemangat untuk melawan Broxton. Sontak saja semua orang terkejut menyaksikan keberanian Rick. Bahkan Rick mengacungkan jempol kepada Broxton. Faktanya, acungan jempol tersebut diartikan untuk saling melawan, sesuai kepercayaan bangsa orc. Aksi Rick mengejutkan Angelica karena berani menyerang Broxton. Kemudian keduanya adu kekuatan dan saling menghancurkan. Bahkan saat ini di antara keduanya tidak ada yang menahan kekuatan. Mereka saling bertarung menggunakan kemampuan sekuat tenaga. Di kesempatan itu Mizet mulai bergerak. Dia melakukan evakuasi pada para penonton. Hal tersebut membuat Kelvin kaget dan segera mempertanyakannya. Dengan santai Mizet menjawab ini demi keamanan para warga. Sehingga stadion diberikan pembatas agar pertempuran mereka tetap terjaga. Saat ini Rick dan juga Broxton saling menyerang dengan kekuatan penuh. Di tengah duel, Broxton kagum kepada Rick yang mampu bertahan sejauh ini. Kemudian Rick terpaksa mengaktifkan kekuatan Atma Dakar. Dikarenakan Angelica kepo, Rinat pun menceritakan bahwasanya Rick membangkitkan kekuatan yang sebelumnya tertidur. Sebab Rick harus menggunakan Atma Dakar demi melawan sosok yang jauh lebih kuat darinya, sehingga Rick hadir dengan semangat membara, menghancurkan Broxton. Hanya saja Broxton masih mampu menghempaskan Rick. Kemudian Rick bangkit menggunakan sisa kekuatannya demi mengalahkan Broxton. Sebab kelihatannya Broxton masih ingin tetap bertarung. Demi mewujudkan keinginan Broxton, segeralah Rick menyerang kembali. Namun tampaknya Broxton masih kuat berdiri. Sehingga Rick auto terkapar. Tapi setelahnya, Broxton juga ikutan terjatuh akibat penyerangan dari Rick. Alhasil pertarungan mereka telah selesai dan mendapatkan medali kemenangan. Setelah 2 hari Rick baru sadar dari tidurnya. Kemudian para rekan berkumpul saat Rick tersadar. Dari pertarungan kemarin, mereka berhasil mendapatkan permata dan menggantikan permata palsu pada sabuk kejuaraan. Keesokan harinya, Rick dan juga para besti bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Bahkan mereka pamitan kepada para penduduk di sana. Kemudian mereka bergerak membawa pasokan bekal untuk diangkut ke Delman. Ketika persiapan selesai, Rick
dan kawan-kawan pamitan kepada Angelica. Alhasil, Angelica memutuskan untuk mempersiapkan diri. Sebab beberapa waktu ke depan, dia ingin berlatih dengan Broxton. Sehingga Angelica dapat mengimbangi kekuatan Rick dan bisa menyalipnya. Hal tersebut merupakan janji Angelica kepada Rick. Kemudian Rinette malah membicarakan soal sauna, sehingga Rick auto malu. Dia beralasan tentang kemenangan yang dimiliki oleh Broxton. Lalu Mizet punya ide, mereka harus lomba lari. Jika Rick menang, dia boleh membawa Rinette ke sauna. Namun kalau Rick kalah, dia harus latihan 100 kali lipat. Mendengarkan pilihan tersebut, Rick bersiap menang lomba lari. Sebab Rick harus menghindari hukuman dari para senior. Sehingga Rick dan kawan-kawan pamit kepada Angelica, melanjutkan perjalanan mereka secepat kilat. Tampaknya Rick begitu bersemangat karena kemenangan mereka. Namun Rick menyadari ke depannya pasti ketemu rintangan yang lebih berat lagi. Dan cerita pun bersambung sampai di sini.